Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didin Huda. Mungkin kalian lihat di layar sudah ada beberapa contoh. Contoh apa kira-kira? Nah, di sini adalah contoh soal mekanika kuantum. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah saya pernah bahas tentang beberapa materi mekanika kuantum. Mungkin belum ada contoh soalnya. Ya mungkin ini sebagai latihan kita aja ya. Soal yang pertama, tuliskan ketidakpastian Heisenberg untuk posisi X dan momentum P dinyatakan dengan konstanta Planck Haber. Ya, tinggal nulis aja kan kayak gitu. Nah, ini udah sesuai. Saya nulisnya seperti ini. Baca apa nih? Sigma X, sigma P lebih besar sama dengan Haber per 2, atau kalian boleh menggunakan simbol ini pun juga nggak masalah. Delta X, delta P lebih besar sama dengan Haber per 2. Nah, masih mudah kan soalnya? Ya mudah. Contoh. Nah, sekarang ada soal yang lain lagi. Tentukanlah hubungan komutasi operator posisi X dan operator momentum P. Nah, di sini kita ingat kembali materi yang pernah saya sampaikan di video terakhir saya. Itu ada kaitan komut. Ya, komut. Istilah komut di sana. Atau istilah lainnya juga komutasi di sini. Ada dua buah operator, dimana kalau komutasi di sini artinya apa? Misalkan ada AB sama dengan BA, itu kalau kita bicara bilangan. Cuma di sini kita perumum jadi ini AB min BA yang sama dengan 0. Ini kalau ini komut istilahnya. Nah, di sini kan makanya kita tentukan hubungan komutasinya antara ini dua buah operator sini. Ini A, ini X, ini P. Apakah komut? Kalau komut ya sama dengan 0. Kalau tidak komut ya selesai, tidak komut aja gitu. Nah, pernyataan ini biasanya dinyatakan sebagai kurung siku seperti itu. Jadi A, B di sini, nah dinyatakan seperti itu tuh. AB min BA. Biasanya apa? Nggak tahu. Ini nggak tahu hasilnya. Nah, kita tentukan di sini. Dimana A-nya adalah X, B-nya adalah P. Nah, untuk menyelesaikannya kita butuh suatu fungsi tambahan untuk menyelesaikan hubungan komutasi ini. Ya, tinggal masukkan saja di situ XP psi. Ya, kita tahu sendiri X-nya itu X gitu aja, P-nya min I Haber dx ya, atau parsial X. Gak masalah, cuma tulisan di sini karena kita tulisannya cuma terhadap satu variabel X, sehingga saya tulisnya seperti ini. Nah, kemudian min P nya dulu, ini P, kemudian X kalikan psi ya, kalikan psinya 2 ruas, ini kalikan ini. Ingat, ini kita tidak boleh sembarangan memasukkan. Jadi kalau ini kita masukkannya dari kanan, ya udah masukin dari kanan, jebret gitu ya, ke kanan. Ya di kanan. Ya, di situ. Yang ini juga dari kanan, berarti X psi. Nah, muncul di sini. Nah, ini tinggal yang ruas pertama, suku pertama ini masih nyaman ya. X min I Haber, Habernya saya pindah posisinya saja. Yang muncul DC dx itu nggak masalah. Nah, yang agak bermasalah ini mungkin bagi kalian, ddx dari x psi. Ya udah, kita turunkan ini turunan dari dua buah fungsi ddx psi. Turunkan pertamanya, kita turunkan dulu kali ini, kemudian ini kita turunkan dengan psinya. Ya paham ya turunan ya. Ya sudah deh, ini masih ada konstanta I Haber. Kalian tak paham, ternyata di sini ada sesuatu yang hilang. Ada min I Haber, yang sini plus I Haber.
Tuh kita abaikan sehingga sisanya adalah ini IH bar psi. Nah, sehingga kita kembalikan ke bentuk awal di sini tadi. Ini X, P dan kurung siku psi sama dengan IH bar psi, sehingga psinya bisa kita abaikan lagi karena bentuk awalnya. Nah, makanya kita butuh tanda ini untuk menentukan ini. Jadi jawabannya sini IH bar. Nah, apa artinya ketika di sini tidak komut seperti ini? Ya berarti di sini artinya X sama P itu tidak bisa atau tidak dapat diukur bersamaan. Nah, kalau komut atau sama dengan 0 berarti dia bisa diukur bersamaan. Oke, lanjut soal ketiga. Ini juga masih mudah nih kayaknya nih. Sebuah partikel berada di bawah pengaruh potensial osilator harmonik, ya udah tahu sendiri ya potensialnya seperti apa. Ketahui fungsi gelombang partikelnya adalah itu, dengan A adalah konstanta. Oke, itu nggak terlalu bermasalah. Kemudian berapakah energi dari partikel tersebut? Nah, kalau ini kayaknya modelnya soal hafalan ya. Nah, yang ditanyakan energi dari partikel tersebut, ya sudah, kalau kita ingat potensial osilator harmonik energinya adalah itu En sama dengan ya seperti itu tuh, N plus setengah H bar omega. Udah selesai model hafalannya ya ini soal. Nah, kemudian yang terakhir, ini soal terakhir sini. Diketahui partikel dalam kotak potensial, lihat gambar di bawah, memiliki fungsi gelombang pada keadaan dasar. Oke, ground state seperti itu. Vx sama dengan seperakar A cos Px per 2A. Tentukan harga harap. Kalau saya di sini mengartikan expected value itu nilai harap ya. Untuk x kuadrat. Oke, untuk x kuadrat. Ini coba-coba saya. Nah, untuk x kuadratnya sendiri kita ingat definisinya itu ada integral dari fungsi gelombang asterik atau kompleks konjugatnya, kemudian operator, kemudian fungsi gelombang yang tidak ada asteriknya atau fungsi biasanya dx. Itu definisi dari harga harap atau nilai harap atau expected value di situ. Ya sudah, kita masukkan v-nya di situ. V seperakar A cos Px per 2A bla bla bla. Nah, yang paling penting di sini adalah batasnya. Batasnya dari mana sini? Min A sampai A. Udah di sini, jadi ini yang ada nilainya ya daerah situ ya sudah, ini batas integralnya adalah min A sampai A. Ini belum saya tulis ya di sini. Ini namanya coret-coretan. Nah, ini ada seperakar A jadi seper A, tinggal x kuadrat cos kuadrat Px per 2A. Ya, kalian bisa lah mengintegralkan kayak gitu sendiri ya. Kita pakai identitas trigonometri, cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Yang sini saya sendiri bentuknya nggak hafal ya, dan saya tulis dulu. Sehingga cos kuadrat A sama dengan sekian, substitusi ke sini. Oke ya, dimana A nya adalah Px per 2A. Nah, lalu yang masih ada per 2 nya, nah masukkan nilai x nya. Nilai x masuk, jadi x kuadrat per 2, kemudian sini ada x kuadrat per 2 cos sekian-sekian itu. Nah, ini integral ini cukup mudah, x pangkat 3. Ini langsung saya jadikan ini ya, per 6, 3 kali 2 6, x pangkat 3. Kemudian yang ini, nah ini kita menggunakan integral parsial.
Nah, ini hasil integralnya seperti ini. X kuadrat kita pisahkan muncul cara SMA ya, cara SMA. Ini yang bagian ini kita turunkan, yang bagian ini kita integralkan, boleh pakai seperti itu. Nah, sehingga di sini yang bagian pertama, suku pertamanya dari hasil integral ini, kemudian hasil kedua dari suku kedua dari hasil integral itu seperti ini. Nah, oke, sekarang kita masukkan batasnya dari A sampai min A. Kita balikkan, masukannya dari atas dulu nih. Kita masukkan dari atas, berarti sini ada pangkat 3, min A pangkat 3. Kemudian sini ada A kuadrat. Wow, ini A kuadrat ini sin pi. Ya, dan seterusnya min A kuadrat ini sin min pi. Kemudian yang ini sama konstantanya ini saya dari A dan seterusnya situ ya. Nah, yang paling penting di sini adalah yang ini hasilnya kita jumlahkan dari A pangkat 3 per 3. Kemudian yang ini 0, sin pi sendiri adalah 0. Dan yang cukup penting ini sini cos pi, dimana cos pi adalah min 1, cos min pi juga min 1. Masih ada konstanta A per pi kuadrat ya. Ini ada min A, jadinya kan ini jadi min A juga, sehingga sini jawabannya ada min 2A. Nah, min 2A, ini A nya saya masukkan, ini pangkatnya jadi berkurang 1, ini A nya yang ini hilang, ini jadi 1. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Ini di bentuk yang terakhir ini A nya saya keluarkan. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.